kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Jadi untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siti Nurhani Fatu Zahro, Firdausa Salsabila. Baik, karena semuanya sudah hadir, alhamdulillah tidak ada yang sakit atau izin. Kita bisa memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, agar kita bisa memulai pembelajaran hari ini, bisa disiapkan dulu buku dan alat tulis kalian ya. Bisa dikeluarkan. Sebelum itu, Ibu akan menayangkan video motivasi. Bisa disimak terlebih dahulu ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari video tersebut? Mungkin Sevi bisa. Dari video tersebut kita harus tetap berusaha meskipun itu ada sesuatu yang akan menghadapi kita dalam melakukan. Mungkin lebih terasa lagi dengan kita bekerja sama sebagai tim, kita dapat menghadapi tantangan besar, menjadi kuat, dan kita menjadi tenang. Jadi kerjasama dalam tim atau kelompok itu sangat penting. Untuk materi pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai karakteristik dari fungsi, ciri-ciri fungsi, dan cara menyajikan fungsi. Tujuan pembelajaran yang saya harapkan untuk kalian dapatkan pada pertemuan kali ini, kalian mampu memahami konsep fungsi, kemudian menjelaskan contoh kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi, dan dapat menyajikan fungsi berdasarkan ciri-cirinya. Ingat-ingat pada pertemuan sebelumnya, karena materi fungsi ini berkaitan dengan materi relasi pada pertemuan sebelumnya, jadi bisa dikerjakan terlebih dahulu kuisnya untuk menguji pemahaman kalian pada materi sebelumnya. Waktu mengerjakan kuis sudah habis. Karena kalian sudah mengerjakan kuis dan hasilnya sangat bagus. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi pertemuan sebelumnya mengenai himpunan. Himpunan merupakan himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian B, maka setiap anggota A juga menjadi anggota B yang dinotasikan dengan A elemen B. Sebagai contoh, diketahui ada dua himpunan bilangan, yaitu bilangan A, himpunan bilangan bulat antara 2 dan 7, dan himpunan bilangan B, himpunan bilangan bulat, himpunan 6 bilangan cacah pertama. Apabila relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah salah satunya dari, ada yang bisa coba tentukan daerah domain, kodomain, dan range-nya. Ada yang mau coba?
tangan untuk kita. Nah, di sini kan himpunan bilangan A, bilangan bulat antara 2 dan 7. Jadi ada 3, 4, 5, dan 6. Kemudian B adalah himpunan 6 bilangan caca pertama. 1, 2, 3 sampai 6. Kemudian relasi dari himpunan A ke B adalah 1 lebihnya dari 3 itu kan lebih dari 3 ditambah 1 4, jadi dia itu 1 lebihnya dari, kemudian 4 1 lebihnya 5, dan 5 1 lebihnya 6. Jadi domainnya ada 3, 4, 5, 6 untuk kodomainnya, 1 sampai 6 untuk range-nya daerah hasil pada himpunan B ini 4, 5, dan 6. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Seperti contoh yang sebelumnya, himpunan A itu merupakan disebut dengan daerah asal atau domain, kemudian himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain, dan range merupakan daerah hasil dari relasi tersebut. Diketahui himpunan A 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan himpunan B 4, 9, 16, 25, 36, dan 39. Nah, relasi anggota himpunan A dan B adalah akar dari. Hubungan ini dapat dinyatakan dalam pasangan berurutan karena akar dari, seperti yang kita ketahui, 2 akar dari 4, jadi yang menunjukkan 2 itu faktor dari 4, kemudian 3 faktor dari 9, yang berarti 3 itu hasil akar dari 9, dan seterusnya. Nah, himpunan relasi dari pasangan berurutan tersebut didapatkan 2,4, dan 3,9, 4,16, 5,25, 6,36, dan 7,49. Untuk manfaat dari kita mempelajari materi relasi dan fungsi ini, yang pertama pengembangan teknologi. Bisa digunakan pada pengembangan teknologi, kode-kode, kemudian untuk analisis ekonomi dan perhitungan jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Untuk beberapa jam ke depan, kalian akan belajar materi fungsi. Nantinya akan ada penjelasan materi singkat mengenai fungsi, kemudian kalian akan diminta berdiskusi kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 3 orang. Waktu diskusi diberikan waktu 20 menit. Dan yang terakhir, presentasi hasil diskusi kalian. Pada proses diskusi nanti akan ada proses penilaian. Nah, untuk proses penilaiannya akan ada penilaian individu, kuis yang tadi kalian kerjakan, dan ada kuis post test setelah pembelajaran. Kemudian ada pengerjaan LKPD dan diskusi dalam kelompok. Jadi kalian diharapkan untuk aktif berdiskusi di dalam kelompok. Dan yang terakhir ada performa pada saat kalian presentasi. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah memesan makanan di restoran, di warung makan? Nah, setiap jenis makanan itu pasti memiliki bahan dasar yang digunakan dalam proses pembuatannya. Menurut kalian ada hubungan nggak sih bahan masakan dan jenis masakan yang dihasilkan yang kalian makan? Nah, menurut kalian itu menggambarkan hubungan relasi atau fungsi? Daftar bahan makanan dan jenis makanan yang dihasilkan. Di sini karena bahan dasarnya beras. Beras itu bisa menghasilkan nasi goreng, bisa diolah jadi nasi goreng, bisa nasi uduk, bisa jadi bubur ayam dan lainnya. Nah, tempe bisa jadi orek tempe, bisa jadi tempe mendoan dan lainnya. Dan bahan dasar makanan yang lain. Jadi
Untuk setiap bahan makanan dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis makanan. Hubungan ini itu menunjukkan bahwa satu bahan bisa terhubung dengan beberapa jenis makanan. Jadi, hubungan ini merupakan relasi, seperti pada penjelasan konsep relasi yang sebelumnya. Coba perhatikan daftar bahan masakan dan jenis yang dihasilkan yang berbeda ini. Ada daging sapi, santan, bumbu rempah, kunyit, dan jahe. Nah, jenis masakan yang dihasilkan nggak mungkin daging sapi, bumbu rempah, santan bisa jadi sate ayam. Jadi kombinasi dari bahan masakan itu pasti akan menghasilkan jenis masakan tertentu. Ini merupakan contoh dari fungsi. Bisa dipahami? Bisa. Seperti contoh yang sebelumnya, fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota daerah asal dengan tepat satu anggota daerah kawan. Syarat dari fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di anggota B, dan yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Berikut contoh fungsi. Himpunan anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan anggota B. Bisa dilihat pada gambar. Nah, yang pertama ini bukan merupakan fungsi, karena dipasangkan dengan dua anggota yang ada di B. Yang ini juga bukan fungsi karena ada satu anggota di A yang tidak dipasangkan dengan anggota yang di B. Nah, untuk contoh yang ketiga merupakan fungsi karena masing-masing dari anggota A dipasangkan dengan anggota yang ada di himpunan B. Untuk penyajian fungsi ada 4 cara: himpunan pasangan berurutan, diagram panah, tabel, dan grafik. Untuk lebih lengkapnya, penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian simak di video pembelajaran dan bahan ajar yang ada. Membagi kalian ke dalam beberapa kelompok berdasarkan hasil tes sebelumnya. Bisa duduk sesuai dengan bagian kelompoknya. Ibu memberi waktu 20 menit untuk kalian mengerjakan gambar LKPD. Karena waktu pengerjaan LKPD sudah habis, kita akan memulai kegiatan presentasi ya. Amati beberapa kelompok yang sepertinya sudah siap untuk maju presentasi. Mungkin kelompok pertama. Apakah hubungan antara bahan masakan dan jenis masakan yang dihasilkan merupakan fungsi? Berikan alasannya. Ya, jadi hubungan antara bahan masakan dan jenis masakan yang dihasilkan bisa disebut fungsi. Itu kita bisa menganggap bahan masakan itu sebagai domain dan hidangan yang dihasilkan itu sebagai kodomen. Ada tanggapan untuk kelompok presentasi? Tidak. Karena tidak ada yang bertanya, untuk kelompok presentasi bisa kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan untuk kelompok yang presentasi. Bisa menyimpulkan materi pada pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya kita mampu memahami konsep fungsi, jadi berhasil juga mengerjakan persoalan tentang fungsi. Untuk lebih lengkapnya,
depan. Nah, untuk penyajiannya ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel, dan bukti. Untuk mengetes pemahaman kalian pada materi hari ini, bisa mengerjakan post-test. Tidak dipahami atau belum dipahami, masih kurang Paham, Bu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi korespondensi satu-satu. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu secara mandiri di rumah dengan membuka bahan ajar yang sudah saya berikan. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai dan waktunya sudah habis, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.